Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sidang Kiai Fahim Mawardi dan masih giliran jaksa penuntut umum untuk membuktikan dalil-dalil yang ada dalam dakwaannya. Tadi ada 3 ahli yang dihadirkan. Tapi sebelumnya saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Jember dan juga kepada jaksa penuntut umum, di mana saya merasakan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan itu terwujud dalam peradilan ini. Kenapa? Karena tepat waktu dan juga cepatnya 1 minggu ini 2 kali sidangnya, sehingga apresiasi sebesar-besarnya. Nah, tadi dihadirkan dihadirkan ahli, dihadirkan ahli dari jaksa penuntut umum. Yang pertama, ahli agama. Nah, tadi secara garis besar menjelaskan tentang bab munakahat atau bab tentang pernikahan yang diatur dalam Islam dan juga dalam tinjauan yuridis, dalam hal ini kompilasi hukum Islam. Nah, dari itu kita bedah banyak pertanyaan-pertanyaan dari kami dan juga jawaban-jawaban dari beliau, Pak Kiai tadi. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Kemarin kan jaksa penuntut umum tetap mengejar pertanyaan tentang Kiai Fahim ini. Jadi di sini nih, sahabat-sahabat, Kiai Fahim yang memegang ubun-ubunnya anak santri ketika wisuda dan mendoakan. Tadi sudah saya tanyakan bagaimana itu hukumnya dalam tinjauan agama Islam menurut keahlian saudara ahli. Jadi dijawab bahwasanya itu hal yang lumrah selama dan tidak apa-apa selama memegangnya itu tidak dengan syahwat. Nah, itu harus dicatat. Dan juga ini yang paling penting, ketika santri dipanggil Kiai Fahim kepadanya untuk menyetor hafalan, saya tanya, apakah itu seseorang santri dipanggil gurunya untuk menyetor hafalan, dia masuk seorang ke dalam, tapi di luar banyak santri-santri, apakah itu termasuk kategori halwat, apa termasuk itu kategori yang tidak diperbolehkan? Selama itu masih di luar, masih banyak anak-anak, masih ada orang yang mengetahui bahwa itu memang kepentingannya menyetor hadis, sudah, itu tidak termasuk dengan halwat. Dah, sampai situ. Dan juga saya tanya mengenai kompilasi hukum Islam, ya, syarat sahnya pernikahan, sudah, ya kan, sudah dijawab juga secara komprehensif oleh beliau. Dan juga yang sangat penting, apakah ada madhab yang memperbolehkan tanpa wali dan juga tanpa saksi? Ada madhab yang memperbolehkan tanpa wali, di madhab tertentu juga ada yang memperbolehkan tanpa saksi. Nah, itu panjang kalau dibahas. Satu ahli aja tadi 40 menit sampai 1 jam tadi. Nah, dah masalah agama, tinjauan agama itu sudah clear dan nagul, alhamdulillahirabbil alamin. So far bagi saya keterangannya dari beliau itu justru membuka tabir, dan itu membantu kepada kita bahwa ini sebenarnya fitnah kan, gitu kan. Nah, bahkan ini yang hampir membuat saya hampir jatuh air mata saya. Jadi ketika ahli sebelum keluar masih sempat Kiai sahallallahu jami' umurik, beliau mendoakan kepada Kiai Fahim ini, Kiai, semoga Allah senantiasa memperlancar semua urusan antum. Nah, itu saya hati, ya Allah. Ya, kita doakan Kiai-kiai yang senantiasa menyampaikan kebenaran apa adanya berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita doakan mereka agar senantiasa sehat, senantiasa tabah, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyampaikan kebenaran. Nah, itu saksi, ya.
Kemudian psikolog. Nah, psikolog. Kalau psikolog bahkan tadi bersumpah bahwasanya saya ini seorang muslim, saya ini seorang mukmin, tidak mungkin saya menyampaikan tidak tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Intinya fakta-faktanya terkait psikolog, ya, terkait psikolog kondisi kejiwaan anak-anak, ya kan? Dari hasil wawancara dan observasi dia sebagai psikolog, dan dari pelapor dan terlapor itu normatif itu. Nah, ini yang sangat penting. Saksi bahasa. Nah, ini penting, ini penting. Ayo. Ini penting. Dicatat ini. Jadi saya tanya, ada 8 pertanyaan yang sangat substansi, bahkan itu sangat fundamental sekali. Saya tanya. Karena dalam BAP ahli menyatakan bahwa saya tidak memiliki minim pengetahuan saya tentang bahasa Madura. Sedangkan dalam rekaman yang kemarin heboh, ada rekaman ini itu banyak sekali rekaman berita tentang rekaman itu. Ini sudah terbukti nih. Saya tanya, apakah dalam rekaman tersebut saudara ahli ini menerjemahkan satu kata per kata, atau saksi ahli ini menerjemahkan sesuai dengan konteks dari apa yang didengar. Ternyata sesuai dengan konteks yang didengar. Terbukti dia mengakui bahwa banyak kata-kata yang tidak dia translate dari Madura ke bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai rekaman itu, mengenai rekaman adanya kecupan, adanya ini, adanya adanya seperti kecupan dan lain sebagainya. Dijawab sama ahli bahwa itu saya spontanitas saja, berdasarkan perkiraan saja, dan ternyata itu dicabut oleh ahli. Dan dia menyatakan tidak tahu itu rekaman, dan bagi saya kecapan aja. Kalau orang ngomong kayak gini, begini, gitu loh maksudnya. Intinya itu sudah dicabut oleh ahli, bahwasanya itu bukan rekaman aneh-aneh. Bukan rekaman aneh-aneh. Ayo, kemarin YouTuber yang bilang rekaman itu aneh-aneh, sampai bilang itu sampai ngata-ngatain Ki Fahim begini, A B C D E B C D E sampai Z itu. Ini fakta persidangan loh. Ini fakta persidangan. Dan antum-antum kemarin yang memfitnah Ki Fahim dan menggoreng beritanya Ki Fahim, siap-siap guys, siap-siap. Kalau saya pribadi tidak ada niat untuk melakukan upaya hukum terhadap antum-antum yang kemarin membuli Ki Fahim. Tapi kita punya Allah. Dan jelas di Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Antum tanam kebaikan pasti menuai kebaikan, tapi sebaliknya antum membuli dengan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, ya kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya, kembali kepada konteks bahwasanya ahli bahasa ini rekaman itu adalah rekaman hal yang biasa. Diperkuat oleh hakim. Adakah dari rekaman itu yang mengarah ke pencabulan? Jawabannya tidak ada. Dicatat, tidak ada. Sekali lagi, replay, tidak ada. Sekali lagi, tidak ada. Saya rekam, saya catat juga. Dari percakapan itu tidak ada. Makanya saya berterima kasih sekali kepada ahli-ahli ini. Ya Allah, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada ahli-ahli yang hadir tadi ini. Ahlinya jaksa penuntut umum ini. Dia menyampaikan apa adanya, hal yang sebenarnya terjadi. Kita doakan mereka semoga senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Gusti Allah untuk senantiasa seperti ini menyampaikan kebenaran. Dan apresiasi kita sebesar-besarnya kepada ahli-ahli yang telah memberikan pendapat berdasarkan keahliannya tadi itu. Saya tadi itu langsung, ya Allah, sampai saya tadi bilang terkait rekaman itu berarti itu perakiraan saudara ahli aja katanya. Ya betul. Jadi
ditegaskan oleh ketua majelis tadi bahwa ya sudah, itu sudah dicabut tadi keterangannya. Intinya itu adalah rekaman biasa antara seorang kiai dengan santrinya, dialog biasa seperti ini. Dan ayo kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat-sahabat update terbaru dari sidang Kiai Fahim Mawardi ini. Ayo kita senantiasa doakan agar Kiai Fahim ini senantiasa tetap diberikan ketabahan untuk melewati ujian ini, untuk melewati dan membuktikan bagaimana ini bisa terbuka seterang-terangnya. Nah, hari Kamis ini masih ada satu ahli lagi dari jaksa penuntut umum, apa namanya, ahli pidana kalau tidak salah. Nah, setelah itu baru dari kita, saksi-saksi kita dan ahli-ahli kita. Tapi so far tadi Pak Edi Firman mengatakan kepada saya, tidak usah ahli kita, tidak usah ahli, tidak usah saksi dah, karena saksi dari jaksa penuntut umum dan ahli dari jaksa penuntut umum itu sudah membuat kasus ini terang benderang, dan itu kalau saya yakinnya pasti nanti akan berbuah, akan terjawab semua dan akan berbuah semua perjuangan ini. Saya yakin. Demikian sahabat-sahabat update penanganan kasus yang disematkan kepada Kiai Fahim Mawardi ini. Ayo tetap doakan penegak-penegak hukum kita untuk senantiasa on the track, senantiasa berpijak pada aturan-aturan hukum, dan kita doakan pemerintah kita untuk senantiasa memberikan kebijakan apapun dalam langkahnya, senantiasa memikirkan kepentingan rakyat. Akhiran aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan shalawat as-sabil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bizzalimi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi